Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, malam ya. Perkenalkan, nama saya Alfred Sandi dengan NIM 2223105. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus atau studi kasus dari machine learning, yaitu tentang algoritma Naive Bayes di dataset COVID-19. Dan di sini saya akan menjelaskan sebuah program dan sebuah perhitungan manual dari Naive Bayes. Oke, yang pertama itu kita menyakin datasetnya dulu. Di sini datasetnya udah disiapin, berisi nomor, provinsi, data dalam perawatan, sembuh, meninggal, dan kasus terbesarnya. Itu kita udah siapin datasetnya. Di sini ada 33 dataset. Dan yang pertama kali kita lakukan yaitu di algoritma Naive Bayes itu menghitung probabilitasnya. Di sini probabilitasnya dihitung dari jumlah positif dan negatifnya. Di sini jumlah positifnya itu ada 29 dan jumlah negatifnya itu ada 4. Di sini juga saya udah pisahkan itu jumlah positif dan negatifnya. Itu dengan cara konta M itu M ini tuh range dari positifnya. Dan ini untuk konta itu adalah perhitungan jumlah dari range M2 sampai di M30. Nah, kedua sampai M30 ini ya. Setelah kita mendapatkan probabilitasnya, kita menghitung nilai rata-rata dan variannya. Di sini saya menghitung rata-rata dalam perawatan dari positif dan negatifnya, terus sembuh sama juga positif dan negatif, dan terakhir tuh meninggal dengan positif dan negatifnya. Dan dengan cara rumusnya itu average itu atau rumus dari Excel untuk menghitung rata-rata dari range-nya positif dan nih O3 itu dibandingin dengan positifnya dari dalam perawatan. Ini juga saya udah pisahin itu positifnya. Nah, jadi dapatnya itu 38,27. Dan negatif juga sama. Diambil dari negatifnya, range dari negatif itu ada 4 di sini ya range-nya, dan kita lihat dalam perawatannya tuh yang negatif ada berapa. Dan di sini juga ada 4 sesuai dengan range dari negatif atau kasus terbesar per provinsi. Dilakukan sama juga pada kasus sembuh dan meninggal, dan di sini dalam perawatan positifnya itu didapat 308,27 dan di negatifnya 76. Terus di sembuh itu ada 114,31, di negatifnya itu ada 127,75, dan di meninggal itu ada 36,27, dan di itu ada positif dan negatifnya 5,75. Setelah kita mendapatkan nilai rata-rata dari dalam perawatan, sembuh, dan meninggal, kita mencari lagi nilai variannya. Cara var p if range-nya itu dari positif dan nilai dari dalam perawatan di positif. var.p ini itu ada varian population, yaitu menghitung populasi dari variannya. Dan setelah kita melakukan rumus var dan memberikan kondisi percabangan atau if dengan syarat range dari positif akan range dari positif dan dari range dari angka dalam perawatannya di positif. Nah, kalau udah kita masukin semuanya, maka hasilnya tuh ada 593319,85. Untuk negatifnya itu sama juga kita lakukan hal yang sama di negatif dan didapatin 33.923. Setelah itu kita lanjutin pada sembuh dan meninggal di positif dan negatifnya juga. Di sini untuk sembuh didapatin 56.226,35
Dan di negatif itu didapetin 7.503,18. Untuk di meninggal, positifnya itu ada 7.854,82 dan negatifnya itu ada 13,68. Setelah kita mendapatkan probabilitas, nilai rata-rata, dan nilai varian, kita mencari nilai kemungkinan untuk setiap fitur berdasarkan nilai baru dari dalam perawatan, sembuh, dan meninggal. Dan di sini saya menghitung kemungkinan dari setiap provinsi dari DKI Jakarta sampai di Nusa Tenggara Timur. Dan di sini saya mencari juga dari dalam perawatan dan sembuh dengan rumus 1 dibagi akar kuadrat dari 2 kali Pi, nilai Pi itu nilai lingkaran luas Pi, itu yang lingkaran tuh, dikali dengan J23 ini, J23 itu didapetin dari sel positif dalam perawatan. Terus, setelah itu dikali lagi dengan eksponer, terus dikurang dengan C2 itu didapat dari selnya dalam perawatan yang belum dihitung atau memang dari datasetnya dalam perawatan dikurangi dengan nilai positif yang ada pada nilai rata-rata. Terus di pangkat 2, terus selanjutnya itu dibagi dengan 2 kali J23 itu. J23 itu nilai varian dari perawatan atau nilai varian dari dalam perawatan positif. Dan di DKI Jakarta itu mendapati 6,9. Terus untuk negatifnya sama seperti yang tadi positif, cuma dibedain di bagian nilai varian dalam perawatan negatif dan nilai rata-rata dalam perawatan negatif. Didapatin 0. Selanjutnya kita menghitung dari setiap provinsi. Dikarenakan ini sudah dihitung dari setiap provinsinya dan rata-ratanya itu 0, maka kita lanjutin ke perhitungan selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai kemungkinannya. Terus kita masuk ke perhitungan mengalihkan semua probabilitas dari kemungkinan dan pure. Oke, apa tuh pure? Pure itu seperti probabilitas dari perhitungan probabilitas dari positif dan negatif. Untuk mendapatkan dan juga di sini saya menghitung setiap provinsi dari DKI Jakarta sampai Nusa Tenggara Timur. Dan rumus yang saya pakai itu adalah sama dengan I4. I4 ini didapatin dari nilai probabilitas positif, itu ada 29. Terus dikali dengan 37 itu didapatin dari nilai dalam perawatan nilai kemungkinan dalam perawatan yang positif dikali lagi dengan nilai kemungkinan yang sembuh dan dikali lagi dengan nilai kemungkinan yang meninggal. Ini untuk positif dulu. Setelah dikalikan, maka hasilnya akan 1,01. Itu untuk yang positif. Setelah itu kita mencari lagi nilai negatifnya. I5 ini didapatin dari nilai probabilitas negatif. Selanjutnya dikali dengan nilai kemungkinan dari dalam perawatan negatif. Terus dikali lagi dengan nilai kemungkinan sembuh yang negatif dan dikali lagi dengan nilai kemungkinan meninggal yang negatif. Maka didapetin untuk negatifnya 0. Dan di DKI Jakarta itu positif negatifnya 1,0 untuk positif dan negatifnya itu 0. Dan di sini saya sudah menghitung
dari DKI Jakarta sampai Nusa Tenggara Timur, dan rata-rata itu memiliki nilai berapa nih? 8 sampai 9, tuh nilai dari mengalihkan semua probabilitas dari nilai kemungkinan sama probabilitas. Dan untuk perhitungan terakhir, di sini menentukan hasil klasifikasi. Itu nih membandingkan data dari positif dan negatif yang udah dikalikan dari nilai kemungkinan dan probabilitas. Dan di sini saya udah mengklasifikasi nilainya, dan didapatin untuk positif yaitu ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 yang positif. Ada di bagian DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, terus ada di Papua, dan terakhir ada di Sumatera Utara. Nah, ini itu lagi kan. Dan ini adalah hasil dari perhitungan manual yang menggunakan Excel untuk mendapatkan klasifikasi dari algoritma Navier Bayes untuk uh, dataset dari COVID-19. Selanjutnya akan membahas untuk program dari algoritma Navier Bayes menggunakan Jupyter Notebook dengan bahasa pemrograman yaitu Python. Langkah pertama adalah mengimport library yaitu Pandas dengan mengaliaskan PD, terus memanggil from scalar model selection dan mengimport train test split. Terus selanjutnya ada scalar Navier Bayes dengan import Gaussian, dan terakhir mengirim dari scalar metric dan mengimport akurasi score dan klasifikasi report. Untuk penjelasannya di sini yang Pandas itu untuk menampilkan tabel, untuk menampilkan tabelnya, dan yang baris kedua itu untuk membagi datasetnya, terus baris ketiga itu dari algoritma Navier Bayes-nya, dan terakhir itu memanggil akurasi score dan klasifikasi untuk datasetnya. Ya, setelah kita mengimport library-nya, di sini saya memuat datasetnya dengan cara data sama dengan PD. PD itu adalah pandas.readExcel, dan readExcel itu membaca Excel dari COVID LSX, dan setelah itu dipanggil datanya, variabel data. Maka di sini akan ditampilkan datasetnya. Nah, ini ditampilkan datasetnya. Setelah itu kita memisahkan datasetnya dengan target-target tertentu dan fitur-fitur tertentu. Yaitu di sini saya menginisiasikan dengan X itu ada data yang berisi dalam perawatan, sembuh, dan meninggal. Sementara Y itu data dari kasus terbesar per provinsi. Terus di sini dipanggil X, dan di sini adalah tabel dari X yaitu dalam perawatan, sembuh, dan meninggal. Setelah itu kita manggil Y untuk data dari kasus terbesar per provinsi. Setelah itu kita membagi data dan menguji data dengan cara X garis bawah latih dan X garis bawah uji, terus untuk Y-nya juga sama, Y garis bawah latih dan Y garis bawah uji. Terus kita menggunakan library train test split untuk X, Y, dan test size itu 0,2 dan random stage-nya itu 42. Setelah kita melakukan pelatihan data dan pengujian data, itu kita selanjutnya menganalisis model Navier Bayes dan melatih modelnya dengan cara model
yaitu memanggil library Gaussian atau library dari algoritma Navier Bayes-nya dan menggunakan model fit, xlati, dan ylati. Dan hasilnya akan keluar Gaussian NB. Selanjutnya, kita melakukan prediksi dengan cara Y-prediksi, model predik, atau menggunakan komponen dari library-nya library dari Jupyter Notebook yaitu predik dengan xuj. Terus kita memanggil Y-predik. Dan di sini Y-predik berisi array positif dan di sini berisi array positif. Setelah itu, kita melakukan evaluasi dari model dengan cara akurasi. Terus kita memanggil komponen dari library akurasi, yaitu akurasi garis bawah score. Dan di sini yang dipanggil itu YUJ sama YPredict. Selanjutnya, kita melakukan klasifikasi, yaitu dengan cara membuat variabel baru, yaitu laporan klasifikasi dengan memanggil komponen dari library classification report dan yang akan diklasifikasi yaitu YUJ sama YPredict. Setelah itu kita mencetak atau ngeprint akurasi dan memanggil variabel akurasi. Selanjutnya ngeprint lagi dengan laporan klasifikasi dan memanggil variabel laporan klasifikasi. Maka akan keluar akurasinya itu 0,57 dan laporan klasifikasinya itu memprediksi akurasinya sekitar 0,57 dan negatifnya itu ada 0 semua dan 3 untuk supportnya, dan di positif ada 57, recall-nya 1, F1-nya skor 73 dan supportnya itu 4. Oke. Demikian hasil dari perhitungan manual dan program untuk mata kuliah Machine Learning dengan algoritma Navier Bayes dan dataset COVID-19. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.